BPN sendiri kami dibuatkan legal sertifikat untuk lahan dari Lamban Kelor. Alhamdulillah juga sudah terbit, dan di situ juga menjadi stand untuk ketika kami membutuhkan modal bisa kolaborasi sama perbankan. Karena kebetulan desa sekitar kita itu ada yang kena stunting waktu itu. Kemudian penggiat perpustakaan lihat di YouTube, membaca buku karangan Winarno itu punya inisiatif, oh ternyata nutrisi tinggi ini bisa dikonsumsi tidak ya? Nah kemudian kita konsumsi rutin, akhirnya kita buat olahan. Mulai tahun 2016 kepala desa mendukung, coba dikembangin, berbagilah ilmu dengan ibu-ibu yang ada di Desa Bulo. Nah dari situ timbul masukan dari kepala desa, diberikan permodalan untuk membina para ibu-ibunya. Ya alhamdulillah bisa berjalan. Di tengah keindahan alam Indonesia, masalah agraria seperti ketimpangan kepemilikan tanah dan konflik agraria masih menjadi persoalan serius. Reforma agraria hadir sebagai cita untuk mewujudkan keadilan sosial dengan mengatur ulang kepemilikan tanah secara lebih adil. Upaya pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan reforma agraria menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 dan dibentuknya Tim Gugus Tugas Reforma Agraria. Dalam pelaksanaannya pada tingkat kabupaten atau kota, Kantor Pertanahan ditunjuk sebagai pelaksana harian. Untuk memastikan keberhasilan program reforma agraria, Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan secara aktif melakukan koordinasi lintas sektor melalui tim pelaksana percepatan reforma agraria dan GTRA Kabupaten. Kegiatan rapat koordinasi gugus tugas reforma agraria menjadi bukti komitmen dalam membangun sinergi yang solid. Jalan-jalan sekali Anda. Jangan lupa mengajak saudara. Mari dukung program GTRA agar masyarakat bahagia dan sejahtera. Kolaborasi yang erat ini diharapkan dapat mengatasi kompleksitas permasalahan agraria di wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Sebagai bagian dari pelaksanaan reforma agraria, pendataan potensi tanah objek reforma agraria atau TORA tahun 2024 telah difokuskan di 2 desa eks-transmigrasi di Kabupaten Lampung Selatan, yaitu Desa Sidomakmur dan Desa Rejomulyo. Dari hasil pendataan menunjukkan bahwa Desa Rejomulyo memiliki potensi TORA yang lebih tinggi dengan jumlah 233 bidang yang belum bersertifikat, sedangkan Desa Sidomakmur sebesar 95,5% bidang telah bersertifikat. Berkat dukungan penuh dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan, melalui berbagai program dan terselenggaranya kegiatan gerakan sinergi reforma agraria tahun 2024, Desa Bulog telah berhasil menjadi contoh sukses pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Lampung Selatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya sebesar 21,99%. Berikut sesi wawancara bersama pelaku UMKM Desa Bulog. Apa kabar? Pagi, alhamdulillah sehat. Sebelumnya perkenalan dulu mungkin ya Pak, nama dan sekarang ini giatnya di bidang UMKM apa gitu. Baik, nama saya Pujo, kebetulan saya menjadi owner Lamban Kelor. Alhamdulillah hari ini juga kami sedang produksi dari olahan daun kelor. Jadi alhamdulillah berjalan sekitar 4 tahun. Alhamdulillah juga banyak jenis produk yang kita produksi. Sekarang kan alhamdulillah sudah maju, Lamban Kelor sudah terkenal nih di Lampung Selatan, bahkan nasional gitu ya Pak ya. Dalam memproduksi kelor ini Bapak sendiri atau emang sudah ada tim gitu sebelumnya apa gimana Pak? Boleh diceritakan Pak? Oke, jadi kami ini sifatnya pemberdayaan karena lahir dari teman-teman sosial. Jadi kami juga dari proses penanaman kami melibatkan masyarakat. Yang hari ini kita melibatkan kepemudaan, Karang Taruna, dan melibatkan salah satu pondok pesantren Bulu-Bulu Akrol, Desa Bulog, Kecamatan Kalianda, bagaimana melatih jiwa entrepreneur untuk anak-anak pesantren. Waktu pertama kali Bapak produksi itu produk apa sih Pak yang dibuat gitu? Pertama kali itu kami membuat namanya donat kelor. Oh, donat kelor. Belum berpikir bahwasanya ternyata teh kelor itu enak dan menyehatkan, itu belum. Jadi penggiat ini berinovasi bagaimana kelor, karena kebetulan desa sekitar kita itu ada yang kena stunting waktu itu. Kemudian penggiat perpustakaan lihat di YouTube, membaca buku karangan Winarno itu punya inisiatif, oh ternyata nutrisi tinggi ini bisa dikonsumsi tidak ya?
Nah, kemudian kita konsumsi rutin, akhirnya kita buat olahan. Nama saya Sudarsini. Biasa kalau dipanggil taunya Bu Icu, tapi kalau untuk forum di nama aslinya Bang Sudarsini, itu aja. Nama panggilan aja kalau Bu Icu. Tempat tapis ini, produksi tapis ini dimulainya sejak kapan sih, Bu? Kalau untuk keterampilan ya skill itu memang saya Ibu udah dari SD dulu memang sudah bisa. Di Kalianda ini mulai tahun 2016 kalau nggak salah, itu dengan Bang Adi, kok Ibu bisa? Katanya iya, memang sudah bisa. Nah, alhamdulillah, ya udah dikembangin aja Ibu. Nah, alhamdulillah waktu itu kepala desa mendukung, coba dikembangin, berbagilah ilmu dengan ibu-ibu yang ada di Desa Bulo. Nah, dari situ masukan dari kepala desa, diberikan sedikit permodalan untuk membina para ibu-ibunya, ya alhamdulillah bisa berjalan. Ren terakhir itu di 4 kecamatan yang saya bina, diantaranya di situ ada yang disabilitas. Iya, dan sekarang alhamdulillah mereka berkembang. Nah, saya senang itu ada kabar mereka selalu giat, aktif untuk yang disabilitas, dan produk-produk mereka juga lumayan bagus. Dan bulan Oktober ini awal rencananya katanya mau ke Aceh untuk yang disabilitas. Untuk dari BPN sendiri kami dibuatkan legal sertifikat, alhamdulillah juga sudah terbit, dan di situ juga menjadi stand untuk ketika kami membutuhkan modal bisa kolaborasi sama perbankan. Selain memastikan kelegalitasan tanah, juga membantu para pelaku UMKM untuk menjadikan jaminan untuk mengembangkan usaha lebih ketika kekurangan permodalan melalui aplikasi Ladara, dan alhamdulillah penjualannya juga sangat bagus. Bahkan kemarin sempat ada kunjungan dari teman ibu-ibu, antusiasnya sangat luar biasa, dan ini bentuk keseriusan teman-teman dari Badan Pertanahan mensupport Lamban Kelor khususnya untuk berkembang dan bertumbuh. Untuk kedepannya kami harapannya ingin mesin bordir yang kita masih belum ada. Jadi kalau kita ada bordir, jadi kalau untuk namanya buat nama atau apa, biasanya kan untuk selendang itu rata-rata pinginnya dikasih nama. Jadi selama ini kalau kita pinggirnya tapis, tengahnya harus keluar yang punya mesin bordir gitu. Jadi memang keterbatasan itu tadi juga membuat ini ya Bu ya, kayak harus ke tempat lain gitu. Kalau misalkan Ibu punya mesin bordir sendiri, Ibu bisa mengerjakan sendiri. Kalau misalkan ke tempat lain kan juga menghambat waktu juga ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya Seto Piyadi, SSTMH, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan, dengan bangga melaporkan bahwa upaya kita dalam melaksanakan reforma agraria di Kabupaten Lampung Selatan telah membuahkan hasil yang sangat positif. Dengan adanya penetapan Desa Bulog sebagai kampung reforma agraria, kita telah memberikan contoh nyata bahwa dengan kerjasama dan inovasi, kita dapat mengatasi permasalahan agraria yang kompleks. Keberhasilan ini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, tetapi juga membuka peluang bagi pengembangan ekonomi lokal melalui sektor pariwisata dan UMKM. Kami berharap keberhasilan Desa Bulog dapat menginspirasi desa-desa di Kabupaten Lampung Selatan untuk mengikuti jejak kesuksesan. Dengan demikian kita dapat mewujudkan cita-cita kita untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Lamban Kelor, ngeteh bareng, sehat bareng, sukses bareng-bareng.